Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-56. Mari saya mengajak kita semua untuk membuka kitabnya dari Injil Markus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-56. Nanti kita akan baca bersama-sama mulai dengan ayat yang pertama. Mari kita mulai dengan ayat yang pertama. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya, dan mujizat-mujizat yang demikian? Bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan suatu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka." Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kepenggal kepalanya dan yang bangkit kembali." Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terompang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya.
Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kuburan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, karena hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sudah meriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potong roti 12 bakul penuh. Selain daripada sisa-sisa ikan, yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka, berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini terambil dari Injil Markus pasal 6 ayat yang pertama sampai yang ke-56. Namun hari ini kita tidak akan membahas keseluruhan tema dalam pasal 6. Hari ini kita akan coba sedikit merenungkan dalam Matius pasal 6 ayat 53 sampai 56. Perikopnya tentang Yesus
menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, bagian akhir Injil Markus pasal 6 dibagi menjadi 2 perikop. Namun kedua rangkaian kejadian ini terjalin. Waktunya sama. Orang berbondong-bondong datang kepada Yesus langsung setelah dia bersama murid-muridnya keluar dari perahu. Lagi pula, keduanya ini saling kait-mengait. Berjalannya Yesus di atas air bukan kejadian tersendiri, melainkan penyeberangan ke tempat kerja yang baru dengan cara yang istimewa. Murid-murid pun tidak berlayar ke seberang karena iseng-iseng, tetapi mereka berangkat lebih dulu menuju ke lapangan kerja berikutnya. Pelayaran mereka merupakan pengantar kegiatan baru. Kesibukan Yesus pada malam itu berdoa kepada Allah di atas bukit juga menandakan Yesus sedang mempersiapkan diri bagi tugas-tugas baru. Teks yang kita baca hari ini, ayat 53 sampai 56, didahului dengan jamuan makan di atas rumput hijau pada penghujung hari sebelumnya. Merupakan saat istirahat sejenak para murid, karena esok harinya Yesus segera melanjutkan pekerjaannya menyembuhkan banyak orang. Dengan maksud itu juga, di tengah perjalanan Yesus datang untuk mendorong semangat mereka. Sekarang mereka tiba bersama-sama di Genesaret, sebuah dataran yang subur di pantai barat danau di sebelah selatan Kapernaum. Itulah pantai yang mereka tuju, dan di sanalah mereka mendarat. Ketika turun ke darat, Yesus langsung dikenali oleh para penduduk. Kini Yesus tidak tinggal di satu tempat, tapi berjalan terus lewat desa-desa, kota-kota, dan kampung-kampung. Dapat disimpulkan bahwa Yesus mendarat agak jauh nih dari Kapernaum dan menuju kota itu tidak lama sesudahnya. Injil Markus mengarahkan perhatian ke perbuatan penduduk-penduduk tepi danau sebelah sini menanggapi kedatangan Yesus. Mereka mengusung orang-orang yang sakit parah di atas tilamnya ke sana dan kemari, sambil mencari tempat Yesus berada atau yang akan Yesus lewati. Pada masa itu, orang Yahudi tidak jarang membaringkan orang-orang sakit di pasar supaya mereka dihibur atau dibantu keuangannya oleh orang lain. Demikian pula pada waktu itu, orang sakit diletakkan di pasar di desa-desa yang dilewati Yesus dalam perjalanannya. Pasar itu bagaikan ruang tunggu yang penuh orang. Tampaknya ini kisah wanita yang pendaran pasal 5 ayat 23 dan 34 sudah tersebar kemana-mana. Maka dari itu orang memohon kepadanya supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya saja. Semua orang yang menjamahnya, walaupun hanya jubahnya atau jumbai di pinggir jubahnya itu menjadi sembuh. Kesehatan mereka pulih dan mereka mengalami mujizat Tuhan. Dengan kembalinya Yesus ke Galilea dan sekali lagi melakukan banyak mujizat di daerah kekuasaan Herodes itu, Yesus menunjukkan sikap tidak takut dengan tindakannya. Dia sama sekali tidak hendak menantang musuhnya. Namun Yesus bertindak dengan kemantapan hati. Dia raja yang bersedia demi pemulihan bangsanya menghadapi ancaman maut. Di samping itu patut kita perhatikan sikap rakyat. Yesus memandang mereka sebagai domba-domba tanpa gembala yang memerlukan pengajaran agar dapat mengakui Dia. Maka Yesus pun memberi pengajaran terus-menerus. Kendati demikian, perhatian orang tetap berpusat kepada penyembuhan yang Yesus lakukan. Perbuatan penyembuhan mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus memperlihatkan besarnya kesabaran dan kasih Yesus. Sikapnya tidak berubah menjadi keras, tapi Yesus tampil sebagai seorang raja yang menyembuhkan. Dilihat dari sudut pandang kejadian sebelumnya, cerita Markus mengenai gelombang penyembuhan di Genesaret menggambarkan seorang penguasa yang tidak memikirkan keselamatan nyawanya dan dengan penuh kesabaran terus berupaya membujuk hati Israel. Yesus datang memulihkan Israel dan minta agar umatnya itu mengakui Dia. Pada masa Herodes, anak Allah memberi nyawanya menjadi makanan bagi umatnya. Bapak Ibu,
Saudara-saudari yang terkasih, Genesaret menjadi saksi mata penyembuhan yang maha mulia dan penuh keajaiban oleh Yesus. Ini adalah gambaran nyata bahwa Yesus adalah penyembuh ilahi. Tidak ada penyakit atau tidak ada kondisi yang terlalu besar atau terlalu sulit bagi tangan penyembuh Yesus Kristus. Kesembuhan ilahi atau mujizat Tuhan Yesus ini masih tetap relevan dalam kehidupan kita saat ini. Seperti Genesaret yang diselimuti oleh rahmat penyembuhan, kita pun dapat meraih mujizat kesembuhan ilahi tersebut, baik secara rohani maupun secara fisik. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita untuk kita renungkan bersama hari ini adalah, maukah kita disembuhkan dan mengalami kesembuhan ilahi terjadi atas hidup kita hari ini seperti orang-orang Genesaret? Karena kesembuhan itu terjadi atau mujizat itu terjadi tergantung respon saya dan saudara hari ini. Kalau kita mau, Tuhan akan bertindak sesuai dengan respon yang kita berikan, agar Tuhan menyembuhkan dan memulihkan setiap sakit dan penyakit yang kita alami. Oleh sebab itu, hari ini mari kita bersama-sama datang dengan respon membawa semua penyakit, sakit, ataupun kebutuhan yang lain yang kita alami hari ini. Bawa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, serahkan dalam tangan Tuhan, dan rasakan lawatan Tuhan menyembuhkan dan memulihkan hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami diingatkan kembali tentang bahwa Engkau juru selamat kami, dan Engkau Yesus, dokter di atas segala dokter dan tabib di atas segala tabib, yang dapat memulihkan dan menyembuhkan setiap sakit penyakit kami dalam segala persoalan kami yang lainnya. Hari ini kami datang dan bawa semua sakit penyakit dan semua persoalan kami taruh di tangan-Mu ya Tuhan, dan kami percaya di dalam nama Yesus hari ini kami mengalami lawatan Allah yang menyembuhkan dan memulihkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menerima mujizat Tuhan. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap